Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok selanjutnya yang akan menjelaskan tentang pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multikultural dan karakter peserta didik. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Siam, yang kedua yaitu ada Mbak Lutfi, dan yang ketiga ada Mbak Ajeng. Selanjutnya, materi saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Jadi, pendidikan agama itu merupakan muatan wajib mulai dari pendidikan dasar sampai dengan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya fokus pembelajaran ini itu lebih kepada pembelajaran di sekolah, yaitu kepada gurunya. Nah, guru ini adalah yang membantu membimbing perkembangan jati diri siswa, yakni membantu masyarakat menilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, kecerdasan, dan keluhuran budi di kalangan siswa. Nah, salah satu pelajaran di sekolah yaitu adalah memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum. Dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia di nomor pasal 16 tahun 2016 itu tentang penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah itu adalah ilmu dan pengamalan pendidikan agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh jurusan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikannya. Nah, selanjutnya PA ini juga merupakan PA itu juga merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap siswa, kepribadian, keterampilan peserta didik, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Nah, PA itu juga merupakan salah satu mata pelajaran yang diterapkan di sekolah baik pada jenjang dasar maupun pada pendidikan tinggi. Terus salah satunya PA itu juga merupakan upaya menuntut ilmu secara sistematik agar peserta didik itu menjadi manusia yang religius dan secara sadar dan ikhlas menerapkan nilai-nilai Islam. Nah, di sini pembelajaran PA itu dapat dilaksanakan dengan pendekatan multikultural. Pendekatan multikultural ini adalah nilai-nilai yang selalu menghargai keragaman dan keberadaan berbagai agama, suku, budaya, bangsa, dan jenis perbedaan yang lainnya. Nah, PAI multikultural ini dapat diimplementasikan di sekolah formal seperti dengan mengutamakan inklus, yaitu artinya pendidikan itu dapat diakses oleh semua orang dan golongan tanpa memandang agama dan kebangsaan, budaya, dan jenis kelamin. Selain itu, selanjutnya, jadi pentingnya multikulturalisme dalam konteks pendidikan itu dipengaruhi oleh kenyataan bahwa pendidikan multikultural itu pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang membekali peserta didik dengan berbagai sumber belajar, penerapan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dalam pendidikan multikultural yang paling penting itu adalah siswa bersikap moderat dan toleran terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya pendidikan PAI multikultural itu juga menumbuhkan sikap toleran pada diri siswa, keanekaragaman sosial, budaya, dan suku memerlukan toleransi dari setiap siswa. Toleransi ini adalah sikap yang menghargai sudut pandang yang berbeda atau berseberangan. Istilahnya itu toleransi berasal dari yang artinya toleransi untuk bisa mengayomi atau bisa menerima perbedaan antara satu sama lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menarik garis bawahnya ini bahwa indikator itu termasuk moderasi dan toleransi yang selalu menghindari perilaku ekstrim, mengambil jalan tengah, menghormati sikap, posisi, dan pendapat yang berbeda, serta menghormati keyakinan lain tanpa persetujuan. Telah banyak penelitian tentang pendidikan multikultural dan berbagai perspektif. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa penelitian berkaitan dengan multikultural itu merupakan topik penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Nah, perbedaan peneliti ini terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah urgensi pembelajaran PAI. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai konsep multikultural itu sendiri. Nah, di sini menurut pendapat Gorski,
itu ada beberapa prinsip dalam pendidikan multikultural. Di antaranya yakni bahwa setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk mengembangkan prestasinya masing-masing yang dia miliki. Nah, terus yang kedua, siswa diajarkan belajar dan berpikir secara kritis, sehingga siswa itu dapat lebih aktif dalam kegiatan belajarnya. Kemudian yang ketiga, siswa itu didorong untuk lebih aktif dalam pendidikan, yang mana dengan cara menghadirkan pengalaman yang mereka miliki dalam konteks belajar pembelajaran. Kemudian yang keempat itu mengakomodasi semua gaya belajar siswa. Nah, sehingga dapat membantu dalam pemahaman siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang kelima, selanjutnya itu mengapresiasi kontribusi dari berbagai keragaman budaya. Yang keenam, menanamkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok atau keragaman yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian, siswa itu diajarkan selalu menjadi warga negara yang baik di sekolah maupun di masyarakat, sehingga guru mempersiapkan untuk siswa terjun dalam kehidupan nyata. Nah, kemudian siswa itu juga diajarkan untuk menilai melalui pengetahuan yang mereka miliki yang berasal dari perspektif yang berbeda-beda. Kemudian yang kesembilan, untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global pada siswa tersebut. Kemudian yang ke-10 itu mengembangkan keterampilan dan mengambil keputusan dan analisa secara kritis sehingga siswa dapat menentukan pilihan yang lebih baik dalam kehidupan nyatanya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai metode yang digunakan untuk penerapan pendidikan multikultural itu sendiri. Di sini ada 4 metode. Yang pertama itu metode kontribusi, yang mana siswa itu diajak ikut serta dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain atau kelompok-kelompok budaya, kelompok-kelompok lain dari berbagai keragaman yang setiap siswa miliki. Nah, saling mendukung dan dalam kegiatan dan bidang keagamaan maupun kebudayaan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat nantinya. Kemudian yang kedua itu ada pengayaan. Nah, pengayaan ini merupakan sebuah penambahan materi di pelajaran atau konsep, tema, dan perspektif ke dalam kurikulum tanpa mengubah struktur aslinya. Nah, metode ini memperkaya kurikulum dengan sastranya atau budaya dan agama yang berbeda-beda. Nah, misalnya dalam penerapan metode ini akan mengajak siswa untuk mengevaluasi dan menguji perspektif masyarakat dan kemudian membuat kesimpulan. Tetapi siswa itu tidak akan mengubah pemahaman mereka tentang kehidupan masyarakat yang mereka teliti itu. Tapi metode ini juga menghadapkan masalah yang mana dengan metode kontribusi ini, bahwa yang diselidiki biasanya selalu berdasarkan perspektif sejarawan, peristiwa atau konsep, ide, dan pertanyaan disajikan dari perspektif yang tergolong dominan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode transformatif. Nah, metode transformatif ini metode ini menganalisis konsep dari berbagai perspektif budaya. Jadi siswa itu dituntut untuk menganalisis dari perspektif budaya dan keberagaman yang ada di masyarakat, entah itu etnis dan agama. Nah, metode ini itu membutuhkan banyak bahan yang perlu digali melalui referensi, ide, dan perspektif untuk memperdalam pemahaman siswa tentang wacana yang mereka laksanakan dalam kegiatan mereka. Nah, metode ini
dapat mengubah struktur kurikulum dan dapat mendorong siswa untuk memahami masalah dari perspektif etnis dan agama tertentu. Dan dalam hal ini seperti contohnya membahas tentang konsep makanan halal dari agama atau budaya tertentu yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan lainnya. Nah, metode ini menuntut siswa dapat mengolah pemikiran yang kritis dan memiliki prinsip kebinekaan dalam diri siswa masing-masing. Kemudian yang keempat ini metode aksi sosial atau membuat keputusan. Nah, dalam metode ini bertujuan untuk mengintegrasikan perubahan atau metode transformasi tadi dengan aktivitas masyarakat yang sebenarnya yang dapat merangsang perubahan dalam masyarakat. Nah, siswa itu tidak hanya memahami masalah sosial, tapi juga melakukan hal-hal penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, ini selain metode juga ada pendekatan yang perlu diperhatikan dalam pendidikan multikultural. Nah, di sini ada beberapa pendekatan ya yang dilihat dalam di sini ada 6. Yang pertama, masalah historis. Nah, pendekatan secara historis ini siswa itu diajak untuk mengulas kembali materi yang sebelumnya agar siswa itu memiliki kerangka berpikir yang lebih lengkap dari pelajaran sebelumnya dan untuk direfleksikan pada masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini prosesnya itu terjadi kontekstualisasi yang dialami sebelumnya. Nah, dengan pendekatan ini materi yang sudah disampaikan akan menjadi aktual dan tidak akan dibuat-buat melainkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan kultural. Nah, maksudnya pendekatan ini sesuatu yang lebih nyata dan berkembang saat ini dan bisa dikembangkan pada saat ini. Dengan pendekatan ini, pembelajaran yang diajarkan ini bisa melihat mana tradisi yang nyata dan mana yang tidak nyata. Jadi bisa membedakan antara yang nyata dan tidak nyatanya itu. Kemudian yang keempat itu ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan ini memperhatikan mengenai situasi psikologi seseorang. Nah, artinya masing-masing pembelajaran harus melihat keunikan yang ada pada diri manusia dengan karakter dan kemampuan yang mereka miliki tersebut. Dari mereka pelajari, terus dia bisa menganalisis karakter perorangan. Nah, pendekatan ini tuh menuntut guru harus memiliki kecerdasan yang mana pandai melihat kecenderungan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, sehingga guru ini bisa mengetahui mana metode yang sesuai dengan pembelajaran yang mereka gunakan. Nah, kemudian yang kelima itu ada pendekatan etnis. Nah, pendekatan etnis ini merupakan siswa itu diajarkan untuk berlaku sopan, kemudian santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Nah, ketika materi yang diajarkan kepada siswa itu hanya doktrinal dan menekankan adanya otoritas kebenaran, maka pembelajaran itu lebih cenderung bersikap kasar. Nah, sehingga dengan menggunakan pembelajaran pendekatan etnis ini, siswa dapat mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat. Nah, dengan hal itu dapat dilihat sebagai dinamika kehidupan yang bernilai seni dan etnis. Kemudian yang keenam ini ada pendekatan gender. Nah, pendekatan ini maksudnya siswa diberikan pendidikan mengenai pembelajaran yang tidak membeda-bedakan jenis kelamin, karena jenis kelamin bukanlah hanya menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolahan menyatakan bahwa perempuan ataupun laki-laki itu memiliki kesempatan untuk belajar dan memiliki posisi yang sama antara laki-laki perempuan ketika menimba ilmu.
Selanjutnya, menurut Banks, dalam pendidikan multikultural itu memiliki 5 dimensi yang dapat mengidentifikasi dalam pengimplementasian guru dalam berbagai program yang mampu merespon terhadap perbedaan siswa. Nah, di antaranya itu dimensi integrasi isi atau materi, context integration. Nah, dalam dimensi ini lebih digunakan oleh seorang guru dalam memberikan penjelasan dengan poin atau kunci pembelajaran dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda. Nah, guru juga harus bisa menggabungkan kandungan materi pembelajaran satu dengan yang lain ke dalam kurikulum dengan cara sudut pandang yang beragam. Nah, fakta tersebut mengakui kontribusi seperti guru-guru itu bekerja ke dalam kurikulum dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawan dari berbagai kelompok. Nah, kemudian yang kedua itu ada dimensi konstruksi pengetahuan, knowledge construction. Nah, di mana guru itu sebagai sarana siswa untuk memahami beberapa perspektif dalam merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang mereka miliki, yang siswa miliki. Nah, guru itu sebagai motivator atau sebagai sarana untuk mengarahkan siswa dalam pemahamannya. Kemudian yang ketiga itu ada dimensi pengurangan prasangka, yang mana guru ini memiliki peran penting dalam membantu siswa untuk mengembangkan perilaku positif pada diri siswa. Nah, tentang perbedaan antar kelompok, budaya, etnis, agama yang ada di sekolah tersebut, seperti contohnya ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif tersebut memiliki kesalahan pemahaman terdapat ras atau etnis yang berbeda dan kelompok etnis yang lain, maka pendidikan itu dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif, terus kemudian menyediakan kondisi yang mapan dan pasti. Kemudian yang keempat itu ada dimensi pendidikan yang sama adil. Nah, maksudnya ini memperhatikan cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran untuk mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda-beda dan pemahaman berbeda-beda. Kemudian yang kelima itu ada dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial, yang dimana memberdayakan budaya para pelajar dalam sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Di samping itu juga dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beraneka ragam dari mulai budaya, ras, dan agama. Nah, sebagai karakter tersebut, struktur sosial itu seperti yang berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Dan kemudian dari penjelasan konsep yang saya paparkan, saya akan mengimplementasikan bagaimana pendidikan multikultural itu diterapkan dalam pendidikan di sekolah, yang mana di sini saya menemukan penelitian yang berjudul Potret Masyarakat Multikultural di Indonesia melalui konsep dan implementasi pendidikan multikultural di Sekolah Dasar Negeri Duren Sewu 1 Pandan. Yang mana di sini memiliki 3 konsep, yang mana dalam pengimplementasian ini terjadi 3 konsep, yang mana pertama ini pendidikan multikultural dari kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu multikultural dalam materi pelajaran. Kemudian yang ketiga itu pendidikan multikultural yang terjadi dalam kegiatan sekolah. Nah, yang mana dalam kegiatan belajar mengajar ini itu terdapat tahap perencanaan, yang mana melakukan kegiatan setiap awal tahun
yaitu melakukan perencanaan tahunan yang disusun untuk menjunjung program kegiatan belajar mengajar di dalam kurikulum sekolah tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh guru di dalam kelas. Kemudian yang kedua, implementasi dalam materi pelajaran. Yang mana di sini ada 2 pelajaran yang lebih cenderung kepada pendidikan multikultural. Yang mana pendidikan agama. Pendidikan agama ini materi pokok itu berupa perilaku terpuji. Nah, kemudian di situ ada submaterinya berupa kerjasama dengan teman dan tolong menolong. Kemudian yang kedua itu menjadi anak yang baik. Nah, dalam hal itu submaterinya berupa hormat, patuh kepada orang tua dan guru. Nah, terus sub yang keduanya itu santun dan menghargai kepada teman. Yang ketiganya indahnya saling menghargai. Kemudian materi pelajaran yang kedua itu ada pendidikan kewarganegaraan, yang mana materi pokoknya itu berupa organisasi dan menghargai kebutuhan bersama. Di situ submaterinya itu memahami kebebasan berorganisasi, kemudian kemauan bermusyawarahnya secara mufakat, kemudian bentuk keputusan yang bersama. Kemudian yang ketiga itu ada kegiatan sekolah, di mana setiap hari siswa itu dalam kegiatan belajar mengajar itu melakukan kegiatan berdoa saat mulai pembelajaran dan selesai pembelajaran dengan menerapkan doa bersama-sama yang mana sesuai dengan agama yang dianutnya. Ketika agama siswa itu Kristen, berarti mengikuti doa sebagaimana doanya orang Kristen, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan sosial. Di sini kegiatan sosial itu seperti melakukan takziah kepada siswa yang orang tuanya meninggal, dengan melakukan semua siswa itu suruh membawa 1 genggam orang dewasa beras, kemudian dikumpulkan jadi satu, dikumpulkan kepada siswa yang diberi amanah. Kemudian siswa yang diberi amanah ini untuk takziah kepada orang tuanya yang meninggal tersebut. Nah, seperti itu.